Dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-34 tertulis begini. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ada kata-kata yang mendahului sebelum nama anak ini disebutkan, yaitu kata-kata sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Kalau saudara mengikuti kisah ini dari awal, tahun-tahun pertama ketika Lea dinikahi oleh Yakub, Yakub tidak mencintai Lea karena memang Yakub hanya mencintai Rahel. Maka sejak dinikahi Lea ini, anak-anak yang dilahirkan oleh Lea itu menggambarkan penderitaannya sebab merasa tidak dicintai dan tidak diperhatikan oleh suaminya. Dari anak pertama, anak kedua, sampai datangnya anak yang keempat ini, yaitu Lewi. Dinamai ini menggambarkan satu penderitaan, tidak dicintai, tapi rindu dekat. Tidak diperhatikan, tapi ingin diperhatikan. Maka ketika Lea ini kehilangan perhatian dari orang yang seharusnya mengasihinya, dia tahu bahwa masih ada satu orang yang bisa mengasihinya, dan itu adalah Tuhan. Itu sebabnya nama Lewi ini dinamai begitu rupa, sebab memang arti kata Lewi ini adalah persekutuan atau juga melekat dengan erat, melekat dengan kuat. Dekatnya Lewi ini dengan Tuhan karena memang datang dari harapan ibunya yang ingin dekat dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang yang harusnya mengasihinya. Maka dibuktikanlah oleh Lewi ini setelah dia menjadi besar, setelah ia bahkan mempunyai keturunan-keturunan yang banyak, sampai akhirnya Tuhan mempercayakan kepada Lewi ini, orang-orang Lewi, apa yang disebut dengan Tumim dan Urim. Satu putusan kehendak Tuhan, ya dan tidak, untuk satu perkara yang sulit, yang membutuhkan memang sebuah putusan lebih sulit mungkin dari sekedar putusan hukum. Tidak ada yang bisa menilai baik buruknya mungkin, kecuali hanya Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa menilai bahkan secara etis, kecuali hanya Tuhan sendiri. Melalui putusan Urim dan Tumim ini, bahkan sampai di zaman Saul pun, Imam Eleazar masih menggunakannya. Masih dipertanyakan juga mencari putusan. Samuel masih dipercaya juga untuk mencari putusan ini melalui Urim dan Tumim. Dan hebatnya, hanya kepada Lewi Tuhan percayakan putusannya. Hanya kepada Lewi sebagai orang yang menjaga firman, sebagai orang yang berpegang pada perjanjian dan mengajarkan hukum Tuhan itu kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kita ada firman, tapi berapa banyak orang mencintai firman Tuhan? Berapa banyak orang menggemari firman Tuhan dan ingin dekat dengan firman Tuhan? Banyak orang selalu berkata bahwa saya kehilangan orang-orang yang seharusnya dekat dengan saya. Saya tidak punya orang yang bisa tahu betul apa yang saya rasakan. Entah itu di dalam keluarga, engkau mungkin tidak mendapati orang-orang yang bisa mengerti betul isi hatimu. Teman kerjamu belum tentu juga bisa. Bahkan suami istri pun belum tentu juga bisa. Karena begitulah yang Lea rasakan. Tetapi kalau engkau tahu bahwa hanya ada satu oknum yang bisa merasakan, bukan hanya melihat. Karena begitulah kitab Ibrani menuliskan bahwa Yesus sebagai imam besar juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan itu menjadi bukti bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa atau yang tidak tersedia bagi kita. Manusia di dekat kita mungkin tidak bisa memperhatikan kita.
tapi Tuhan bisa.